COVID kan benar-benar menghajar, Pak. Iya. Bisnisnya turun, tapi manpower-nya, staff-nya kan di atas terus. Nah, ini kan memang gimana untungnya. Nah, artinya saya melihat bahwa apa yang ditawarkan outsourcing banyak, Pak. Satu yang pasti memberikan fleksibilitas, efisiensi, minimize risk. Itu untuk perusahaan. Bagi si karyawan, Pak. Pak, kita harus akui, Pak, bahwa dengan adanya outsourcing ini, apalagi kan ada regulasinya, Pak, itu teman-teman bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Junior Manto dalam program Ngaco, Ngobrol ala Indoposko. Hari ini saya akan berbincang santai dengan sosok pimpinan yang humble, yaitu sebuah perusahaan alidaya atau outsourcing, yaitu Bapak Cornelis Rajawane, atau biasa dipanggil Pak Boy, Pak. Iya, betul. Selamat pagi. Direktur Utama PT Daya Garuda Daya Pratama Sejahtera, GDPS istilahnya. Hari ini kita akan berbicara tentang membahas apa sih itu outsourcing, kemudian apa itu GDPS. Bisa diceritakan sedikit ke viewer, Pak Boy, apa itu GDPS biar viewer bisa memahami bahwa perusahaan GDPS itu bergerak dalam bidang apa? Ya, makasih. Selamat pagi rekan-rekan semua, teman-teman. GDPS, Garuda Daya Pratama Sejahtera. Kami itu dari Garuda Group, Garuda Indonesia Airlines. Nah, memang dengan waktu COVID tentunya apalagi ya, itu paling banyak mukul ya, PHK, harus pensiun dini dan semuanya. Kemudian kita berpikir, waktu itu sebenarnya kita berpikir awalnya untuk karena ini dari GMF, Garuda Maintenance Facility, dia kan proses perawatan itu ada siklusnya, Pak. Nah, kalau waktu dia lagi peak season, kan pesawat jarang di dalam, harus terbang nyari duit. Nah, ini kan manpower-nya idle. Nah, mulai berpikir, kenapa kita nggak buat perusahaan yang mengelola tenaga, sehingga kita bisa optimalkan nih. Nah, keburu COVID, Pak. Tantangannya lebih berat. Lebih berat. Jadi COVID tuh kita harus geser, Pak. Jadi tadinya idenya untuk itu kita geser menjadi how survive. Survive. Nah, fokusnya situ berarti sementara waktu itu. Nah, memang kebetulan sama Induk juga lagi memang berpikir keras, Pak, dengan cost structure-nya. Nah, salah satunya kan adalah staff expense. Nah, staff expense mau nggak mau harus dilakukan kan, Pak, harus lakukan pensiun dini dan semuanya, efisiensi segala macam. Tapi kan ini kemudian tetap diperlukan ininya. Nah, akhirnya memang solusi terbaik yang sampai sekarang ini pun diakui oleh banyak perusahaan di grup adalah dengan melakukan outsourcing tenaga alidaya. Artinya apa? Dengan tenaga alidaya perusahaan itu bisa menghemat, bisa merubah biayanya dia tadinya fixed cost jadi variabel. Nah, itulah kami GDPS. Kami itu menyediakan jasa headcount, jadi per orang atau jasa borongan. Jadi kami yang kelola satu bisnis proses kecil, misalnya facility management atau ini, ataupun security yang sifatnya udah taunya, pokoknya kami tahu bahwa itu bersih, itu beres. Kami bergerak di bidang apa? Kami memang berangkat dari aviasi, aviation, tapi kami juga masuk di banyak tempat, Pak. Banyak tempat di sektor manufacturing masuk, di sektor FMCG, fast moving consumer goods kita masuk. Kita masuk di cukup banyak tempat, Pak. Kita masuk yang kita berkembang. Nah, memang kemarin karena COVID juga ya, didorong. Jadi kalau tanya itu GDPS apa? GDPS adalah perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing. Polanya bisa melalui headcount, perorangan, atau melalui borongan, ataupun proses oriented ya. Terus layanan apa sih yang ditawarkan oleh GDPS? Kami basically
3 besar Pak ya, ada banyak sih, ada 3 besar tuh beyond facility, itu ada security, ada kemudian facility sendiri, OB, cleaner dan semuanya, kemudian ada beyond care, itu khusus untuk manpower aja, dan terakhir itu beyond sky. Nah, Beyond Sky ini yang kita lagi kembangin kembali lagi. Jadi setelah mulai stabil lagi, kita mulai lagi lihat Pak untuk bagaimana memberikan supply ke manpower kepada aviation. Itu kan kami cukup dekat dengan itu ya. Sekarang kalau di grup, ya kami cukup banyak afiliasi. Nah, kami sekarang mau pengen naik kelas. Jadi kami pengen mulai melihat skill-skill. Ini kan jarang nih Pak yang punya skill aviation nih Pak. Iya. Nah, nggak semuanya. Berangkat dulu lah dari perawatan. Kenapa kita nggak tawarkan keluar? Oke. Ya, berarti saat ini fokusnya mencoba untuk di luar ya? Iya. Jadi kita sebut high skill, Pak. Ya pastilah ya kalau high skill, ya secara bisnis pasti menarik lah. Nah, bisa ceritakan sedikit nih, Pak Boy. Ini kan menarik nih. Sebuah perusahaan alih daya outsourcing memberanikan diri untuk mempersiapkan manpower SDM kita untuk ke luar negeri ininya, kebutuhan di luar negeri. Ini kan tidak mudah dan bukan kaleng-kaleng lah SDM yang akan dikirimkan ininya. Tentunya ini SDM-nya harus SDM yang mumpuni dan nanti akan menjadi performan bangsa Indonesia juga kalau SDM kita ternyata mumpuni di luar negeri. Seperti apa, Pak Boy? Ini ini memang ternyata itu pun sudah cukup lebar Pak ya, luas sekali. Kita bicara aviasi itu luas sekali ternyata di luar. Tapi kebutuhannya memang meningkat Pak kebutuhannya. COVID itu mengajarkan banyak anak-anak muda di luar sana mempunyai pandangan bahwa aviasi itu industri yang ringkih. COVID memang sekali orang harus beralih profesi ya, memang tidak 100%, tapi mungkin 20-30 udah cukup untuk mengganggu ininya. Orang beralih ke profesi yang lain karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan pada waktu COVID. Nah, sehingga orang ragu-ragu juga untuk masuk. Nah, ini pasar-pasar yang kita mau coba melihat Pak. Bagaimana kita menyiapkan? Ini ada luas sekali Pak ya kalau kita bicara high skill. Mulai aja misalnya dari perawatan ya, dari perawatan pesawat. Menjadi seorang expert ahli daripada perawatan pesawat tuh waktunya lama Pak. Prosesnya? Ya bisa 6, 8, 10 tahun mungkin. Nah, beberapa tempat anak mudanya itu udah mulai males karena dia bilang, wah saya kalau masuk itu 3 tahun belum apa-ngapain, 4 tahun belum apa-ngapain. Nah, saya mending cari bisnis, ya fund manager gitu. Wah, kayak keren ya, 3 tahun udah bisa, udah mentereng lah. Dia bisa 4 tahun bisa mentereng. Kalau ini 5 tahun masih di mana Pak ya begitu ya. Nah, ini salah satu Pak, salah satu cara kita, ini peluang. Karena berarti ada kebutuhan di tempat lain. Nah, di kita memang kebetulan bangsa Indonesia ini terampil Pak. Orang kalau bahasa dulu tuh handeh ya. Kita tuh masih mudah kita mendapatkan anak-anak muda yang suka dengan bekerja dengan tangan. Ini. Dan memang kan kita juga tuh orang bangsa yang cukup setia dan telaten relatif. Nah, ini yang kita mau kembangkan Pak, mau ke sana. Memang kita nggak menutup kemungkinan juga bahwa kita mulai dari hal-hal yang lebih sederhana barangkali ya. Kalau ada kebutuhan tenaga skill dari mungkin mereka minta ahli-ahli yang menengah, kita akan coba mulai siapkan juga. So far gimana Pak Boy perkembangan? Maksudnya kebutuhan negara luar terhadap SDM kita yang ditawarkan oleh GDPS? Kebutuhannya cukup besar Pak kebutuhannya. Dan memang challenge-nya adalah di regulasi. Regulasi. Kesiapan. Kan berarti dua sisi ya. Yang mengirim menerima dan semua satu. Dia pasti semua negara punya proteksi. Nah ini. Nah memang sekarang kita lakukan, kami juga coba lihat pasar-pasar yang mungkin lebih sifatnya low hanging fruit ya. Ada permintaan driver, ada permintaan care, mungkin itu yang kita lagi lihat untuk bisa supply juga. Sudah dilakukan? Kita lagi menjajakan untuk banyak titik Pak. Beberapa negara yang menjadi tujuan untuk pengiriman? Ya, kalau
Kalau testimoni recordnya sih kita udah kirim ke ada perusahaan di Timur Tengah, udah kirim sana. Kita udah kirim juga ke Papua New Guinea. Kita lagi diskusi dengan Fiji, Singapura. Sebenarnya kita udah penjajakan juga nih, penjajakan Singapura. Sebenarnya kebutuhannya udah datang permintaan ke kami. Masalah regulasi juga yang jadi challenge yang harus kami pecahkan. Kami lagi lihat juga untuk di Korea. Kami lagi ada rekanan yang mengatakan bahwa mereka lagi butuh sekali untuk membantu industri manufacturing Korea. Oke. Ini jadi untuk istilahnya ada seksi lah, section yang harus dibantu untuk misalnya perawatan dengan CNC ataupun tenaga skill yang harus dikerjakan. Nah, ini semua yang sedang kami bangun, kami coba susun, Pak. Untuk persaingan seperti apa, Pak? Persaingan. Kalau pengiriman tenaga kerja ke luar negeri pasti banyak, Pak ya. Iya. Migran udah banyak juga. Banyak sekali lah. Kita nggak akan bahas. Tapi kalau untuk yang fokus misalnya di aviation, kelihatannya belum banyak. Belum banyak ya. Kelihatannya belum banyak, Pak. Mereka biasanya menjadi agen untuk permintaan dari airline perusahaan tertentu di luar negeri minta ke sini. Nah, kita ini mau coba betul bahkan menawarkan. Termasuk juga yang di luar negeri, perusahaan yang mirip dengan GDPS. Kalau itu udah banyak, Pak. Banyak juga ya. Kalau itu udah banyak. Maka kalau untuk aviation seperti GDPS banyak. Banyak juga ya. Beberapa bahkan kami sering komunikasi interaksi, mencoba mencari jalan, mencari partnership ya. Iya. Kalau jadi ada kebutuhan bisa saling membantu gitu. Biasanya. Walaupun mungkin sama-sama bisnisnya yang berarti bisa kompetitor kan? Ya bener. Nggak apa-apa. Bisnis kan kompetitor itu kan beda-beda tipis, Pak. Betul. Namanya bisnis udah pasti ada kompetitor ini. Menarik juga sih Pak Boy. Jadi bisnis yang di luar negeri ini kan tantangannya berat juga. Ini ya nggak semudah yang dipikirkan. Apalagi di Indonesia mungkin baru GDPS doang nih perusahaan yang memberanikan diri untuk aviation untuk melakukan itu. Ya, saya nggak berani bilang sendiri, Pak. Karena mungkin ada yang udah ngaku duluan, ada yang kami lebih jauh lebih besar barangkali. Siap ini ya. Jadi emang tantangannya pasti besar ya Pak Boy ya. Ini ya. Nah, berbicara tentang outsourcing, mungkin Pak Boy bisa memaparkan apa sih manfaatnya outsourcing itu? Manfaatnya outsourcing, Pak. Saya juga pertama kali ketika masuk dalam bisnis ini, memang berpikir ini outsourcing apa sih? Tapi memang saya banyak terbuka melihat gitu ya, Pak ya. Ketika memang masuk COVID, Pak. Oke. Ya sebelum COVID, banyak perusahaan tuh berpikir kan selalu rekrut, hire. Fix employment. Tapi kan COVID kan benar-benar menghajar, Pak. Iya. Bisnisnya turun, tapi manpowernya, staffnya kan di atas terus. Nah ini kan memang gimana untungnya. Nah artinya saya melihat bahwa apa yang ditawarkan outsourcing banyak, Pak. Satu yang pasti memberikan fleksibilitas, efisiensi, minimize risk. Itu untuk perusahaan. Bagi si karyawan, Pak, Pak, kita harus akui, Pak, bahwa dengan adanya outsourcing ini, apalagi kan ada regulasinya, Pak, itu teman-teman bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik, Pak. Ya, mohon maaf. Cleaner saya, driver saya, OB saya, UMK, Pak. Kita kan tahu jumlahnya UMK, Pak. Itu not bad, Pak ya. Artinya kan dengan adanya outsourcing ini sebenarnya karyawan pun bisa dibantu untuk bisa mendapatkan nilai-nilai yang cukup baik. Tentunya relatif dibandingkan dengan dia lepasan aja. Akan jomplang, Pak, pendapatannya. Bisnis jelas, Pak, ini bangun industri, Pak. Selama perusahaan minta, selama ada market ya, pasti dia akan bertumbuh, Pak. Iya, benar. Dalam negeri, iya. Nah, sekarang kita mau lihat luar negeri. Tantangan yang lebih besar lagi. Ininya global. Iya, artinya saya pikir, saya melihat betul bahwa outsourcing ini memang adalah solusi bagi perusahaan. Nah, kalau itu solusi, itu jadi bisnis, Pak. Iya, benar. Kalau itu solusi, ini jadi bisnis. Benar ini. Terus, sebuah perusahaan tuh yang
menggunakan outsourcing, hematnya seperti apa sih, Pak? Oh banyak Pak, banyak. Yang pasti kan dia tadi ya, kalau dia rekrut langsung pegawai tetap, kan dia fixed cost Pak. Dan namanya fixed cost kan nggak ada lah ya, karyawan mau gajinya tetap dari masuk sampai keluar 20 tahun. Iya pasti udah ada kenaikan lah ini ya. Ya dia masih maunya naik kan. Ini masih fixed cost satu. Yang kedua kan dia bisa mengurangi Pak untuk kebutuhan ahli-ahli tenaga-tenaga ataupun staff di HRD-an, staff rekrutmen, staff payroll, staff apa dia bisa minimize. Dia bisa minimize jumlahnya. Jadi dia kalau dia hire sendiri ya tinggal rasionya aja Pak. Biasanya kalau salah seorang butuh berapa ini, kalau ini kan ada rasio gituan. Nah kalau ini dikasih ke kiri kan cost itu dia turun Pak. Iya benar. Dia nggak perlu rekruter sebanyak itu barangkali ya. Belum biaya-biaya lain, biaya pengurusan pajak, biaya pengurusan ini, itu kan akan hilang semua tuh Pak. Dan itu udah di cover sama. Ya dia beralih kalau outsourcing. Biasanya bagi perusahaan membantu banyak sekali Pak untuk melakukan pemangkasan biaya. Dan itu tidak mengurangi outputnya. Terus bagaimana outsourcing itu bisa meningkatkan pelayanan? Ya, ini jadi bicara kompetisi di dalam industrinya Pak ya. Memang kita harus jeli-jeli milih niche-nya ya. Ini ya. Tentunya kita harus punya sistem rekrutmen yang baik. Kita membangun Pak sistem rekrutmennya dengan ada background check. Tentunya lihat dia punya, kan anak sekarang nih banyak sekali yang posting-posting ya, kita juga dia punya cara pikir, cara pandang, itu kan membantu untuk si perusahaan kan. Jadi perusahaan nggak usah lagi repot. Kita bangun sistem rekrutmen, kita bangun kualitas Pak. Jadi orang setelah direkrut, kita bangun untuk dia punya budaya mental. Nah kita bangun, kita punya turunan dari akhlak BUMN namanya Pure. Itu yang kita lagi bangun juga. Jadi kualitas jadi orang tuh bisa melihat bahwa oh ini orang IDPS begini ininya. Terus kami bangun teknologi Pak. Teknologi. Jadi sekarang kami ketika menjual itu kami nggak memberikan beban biaya kepada klien kami. Aplikasi untuk HRD. Jadi dia masuk sampai dia keluar, dia punya payroll, dia punya cuti, overtime, apa semua satu sistem Mbak. Jadi si klien bisa langsung dapat, tinggal di download nih TD yang bekerja di kamu ini kehadirannya, ini jam clock in clock outnya dan semua ini termasuk nggak bolos gitu ya semua ya jadi pakai sistem aja Pak. Di mana kalau mau tulis tangan manual ya nggak apa-apa, kita siap untuk semuanya. Tapi kalau perusahaan mau melihat itu, ya ini sangat membantu Pak. Dan itu diciptakan sendiri ya teknologinya? Iya, in-house Pak. In-house aplikasi ini. Dan sangat membantu sekali ya dari sangat membantu ya, pelaporan segala macam itunya. Iya, sangat membantu. Bahkan beberapa ada satu nama perusahaan ya saya nggak disclaimer lah ya, besar Pak, perusahaan global dunia itu. Mereka mau melakukan kerjasama dengan kita dengan ahli dayanya, tapi dia ngomong sama kami, boleh dong aplikasi kamu saya pakai untuk saya punya staff biasa. Copy paste. Iya, oke. Itu kan udah ada lisensinya, udah ada apa sih hakinya jadinya. Iya. Selama di bisnisnya ini kita bisa atur. Selama ada bisnis antara kami, gitu kan ya kita atur lah ininya. Itu udah bisnis to bisnis. Jatuhnya. Dia minta betul aplikasi. Karena aplikasinya bagus ya ini ya. Ya ringan Pak, ringan, cepat. Dia bisa lokasi kita. Mantaunya pakai komputer apa hanya dari HP bisa? HP Pak, HP bisa. Jadi siapa yang absen hari ini, siapa yang absen clock in, clock out, dan kita bisa atur di mana daerahnya, berapa radius absennya, berapa meter. Kan biasa anak sekarang kan suka pintar juga tuh ngabsen, tapi dia di mana? Nah ini kita atur untuk proteksinya supaya ya dia benar-benar di on the spot. Termasuk yang SDM-nya bekerjanya tidak becus apa gimana gitu, termasuk yang nakal ketahuan semua ya Pak Boy ya. Iya. Itu ya. Sistemnya kita buat lebih protektif, sebetulnya baik, dan juga mampu untuk sedapat mungkin memberikan kemudahan kepada customer. Oke. Ya teknologi kan saat ini sangat berkembang. Iya. Dan itu sangat memudahkan juga dalam proses itu. Kadang-kadang kan
Ya bisa jadi dia tanda tangannya palsu, karena ketahuan semua kan prosesnya itu ya ininya. Terus dalam hal manfaat fleksibilitas seperti apa Pak Boy ininya? Fleksibilitas outsourcing kan jelas ya lebih fleksibel ya. Orang mempekerjakan pasti kan karena ada satu yang ada income, ada outcome. Jadi bisnis itu kan ada bisnis saya terima uang, saya keluarkan uang. Kita lihat bahwa memang semua industri bisnis itu kan memang punya barrier Pak, punya requirement Pak. Nah misalnya salah satunya adalah waktu. Jarang lah Pak ya ada kontrak atau baik kontrak perorangan maupun kontrak dengan perusahaan yang sifatnya 30 tahun itu mungkin jarang. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun, ada yang ini. Nah, di sini outsourcing datang Pak dengan fleksibilitas. Jadi kalau memang butuh 6 bulan, kami sediakan untuk 6 bulan. Untuk setahun, kami sediakan untuk setahun. Bagi perusahaan jelas menguntungkan. Paling apa sih? Paling apa? Nggak terlalu lama berapa? Kami punya beberapa proyek-proyek yang sifatnya oil and gas itu misalnya bulanan Pak, 3 minggu sampai 6 minggu. Jadi satu pekerjaan diselesaikan 4 sampai 7 lah, mungkin 8 dengan preparation-nya ya, dengan preparation tapi on-site-nya 3-4 minggu. Paling lama berapa, Boy? Paling lama tahunan. Biasanya kita setahun tapi dibungkus 5 tahun, tapi setiap tahun di review. Dan itu SDM-nya berganti-ganti atau sama biasanya? Untuk nama, memang kan kita juga nggak bisa nahan ya kalau orang memang ditawarkan atau pindah atau ini biasanya bisa dikasih kontrak setahun. Oke. Semua setahun. Kami back to back, jadi kalau customer ngasih kami setahun, kami sedia setahun. Average itu rata-rata minta SDM yang umur berapa sih Pak Boy? Variasi Bang. Variasi ya? Variasi. Ada yang mengejar skillnya, ada yang memang kejar kelincahannya ya, itunya. Ada yang ngejar skill. Memang tergantung kebutuhan, tergantung ini. Saya berikan contoh memang bahwa requirement itu jadi menarik sekarang, Mbak, requirement. Misalnya sekarang kayak security. Security itu datang udah minta, saya mau yang tinggi, gagah, ganteng, kulit putih, senyum, putih apa kulit hitam? Putih Pak. Oh putih ya, nggak mau hitam ya? Bisa senyum. Yang lebih seru lagi bisa bahasa Inggris Pak. Oh bahasa Inggris. Iya kan bilang Pak kalau dia Inggrisnya bagus, mungkin bukan ini apa. Seperti itu ya. Ada permintaan dari klien. Ya, requirement itu udah semakin meningkat Pak. Requirement jadi. Dan makanya nggak juga dibilang bahwa outsourcing itu adalah kelas bawah. Pak, kalau Bapak masuk dalam bisnis ini, requirement itu udah luar biasa kalau warga-warganya. Udah luar biasa. Nggak dibayangkan bahwa seperti ini. Ininya nyata ini requirement-nya. Iya. Terus saat ini untuk mengatasi resiko dan tantangan ke depan seperti apa, Pak Boy? Ini kan berbicara tentang dalam negeri dan global itu kan dinamikanya luas sekali, apalagi global dinamikanya begitu besar gitu. Gimana Pak Boy? Resiko dan tantangan ke depan. Kalau memang kami ini bahasa manajemen Pak ya, tapi jangan dibilang bahwa outsourcing itu cuman HRD ya, cuman payroll ya, datang ini bayar ini. Memang untuk risiko kita harus bangun Pak yang namanya standar. Standar itu bukan cuman kepada orangnya, tapi juga standar dalam pengelolaannya Pak. Jadi prosedur yang rapi itu harus dibangun dengan baik Pak. Jadi jangan bilang bahwa ini outsourcing ya saya cuma butuh satu clerical aja, satu clerk aja untuk beresin semua. Enggak Pak, kita memang harus bangun dengan standar yang baik. Kita juga harus bangun dengan regulasi. Jadi kami belajar, kami itu melaksanakan Pak apa yang arahan pemerintah itu kami ikuti tentang struktur biaya yang harus ada, yang harus ini, aturan-aturan itu kami pengen patuh. Karena kami percaya Pak bahwa kalau pemerintah membuat aturan itu memang sudah dipertimbangkan. Sudah dipertimbangkan dengan baik dan itu memberikan keuntungan bukan cuma kepada kami, tapi juga kepada karyawan atau kepada customer. Terus kita harus bangun juga untuk mengenai itu kita harus bangun compliance ya, tadi standar, kemudian regulasi. Kita harus bangun juga proses. Dan tentunya kita harus bangun service Pak. Service yang lebih baik. Dan itu menjadi modal utama. Iya.
GDPS bisa Iya. mengembangkan bisnisnya ya, Pak Iya, ya. Ininya. Memang statement saya ketika saya masuk ini, saya nggak menyangka bahwa memang standarnya, kemudian regulasinya, kemudian compliance-nya cukup tinggi, Pak. Cukup tinggi. Yang kita nggak mau untuk gampang-gampang keluar dari pakem regulasi itu bahaya, Pak. Dan memang reputasi intinya ya. Dan kalau reputasi ini bagi kami, bagi karyawan juga nggak akan senang untuk ke kami dibilang kalau ini ke kami enggak, nanti saya nggak dibayar nggak di ini. Nih ada satu lagi yang pertanyaan Pak Boy. Jadi GDPS tentu akan memberikan pelayanan terbaik untuk para kliennya. Iya. Dan kliennya juga berharap mendapatkan keuntungan. Ya. Keuntungan dalam hal jadi bisa meningkatkan keuntungan bagi perusahaannya. Ya, gitu. betul, Pak. Nah, ini kompetitifnya seperti apa, Pak Boy? Bisa meningkatkan, berarti membantu perusahaan atau membantu klien untuk meningkatkan keuntungan perusahaannya. Iya. Tentunya memang kami harus menyiapkan sendiri si SDM-nya. Kita percaya lah Pak ya bahwa pelatihan, bimbingan, coaching, mentor itu membantu ya. Iya. Membantu. Jadi kalau dia dilatih dia lebih terampil, kan lebih cepat, lebih baik, lebih tepat pekerjaannya. Nah, kita membantu memberikan pelatihan, kemudian memberikan struktur, ada grading, ada apa, itu semua yang kami lakukan untuk supaya kalau si SDM-nya nyaman, maka hasilnya baik. Selain tadi yang kami sampaikan ya, kami berikan juga misalnya aplikasi. Jadi tadi yang saya kami sebutkan Beyond Care, kami berikan kepada customer. Jadi customer tuh cukup meng-approve cuti lembur itu melalui aplikasi aja. Nah itu kan sangat dimudahkan. Nah itu dia bisa didapatkan. Nah ini cara-cara kami untuk membantu supaya si customer tuh terbantu, dimudahkan, dan harapannya itu lebih produktif harapannya Pak. Jadi ada pembeda lah ya. Kami memang mencoba melihat bahwa perusahaan ketika mereka melihat bedanya. Manfaatnya mereka merasakan. Nah kalau mereka merasakan manfaatnya, biasanya langsung berkorelasi dengan lebih efisien, lebih produktif. Oke Pak Boy, saat ini kan kondisi dunia usaha kan juga lagi tanda kutip tidak baik-baik saja. Kebutuhan akan pekerjaan juga sangat besar gitu loh ininya. Nah, GDPS sebagai perusahaan outsourcing tentunya kan membutuhkan SDM yang terbaik lah. Bisa mengisi membantu perusahaan-perusahaan klien-klien itu untuk mengembangkan perusahaannya. Seleksinya seperti apa sih Pak Boy? Dari SDM itu? Kami punya sistem Pak, punya prosedur. Bagi kami sistem rekrutmen itu vital Pak. Vital. Jadi kami punya, pertama tentunya requirement customer, tempat tinggal atau spesifikasi tinggi pekerja, tinggi badan, fisik, semua umur itu semua dari customer dulu. Ketika customer datang, nah mulai kita akan buka rekrutmen, dipanggil, ada psikotes, kemudian ada interview, ya untuk melihat karakter, watak semuanya. Kemudian kami juga akan berkomunikasi dengan user. Ini loh yang saya punya, silahkan pilih. Boleh. Nah, juga kami tambahkan satu Pak, yang ini mungkin merupakan tidak semua punya, tapi saya tahu banyak yang melakukan. Kami melakukan background check. Background check. Ya. Seperti apa background check? Background check itu lebih faktor ideologis, faktor kebiasaan anak itu sendiri, karyawan sendiri, kebiasaan yang lain. Nah itu kita cek dengan tanya jawab, pandangan dia. Ya tentunya kita berharap, perusahaan kan tidak berharap ada kandidat yang mohon maaf terlalu kiri barangkali punya pandangan yang berbeda, punya pandangan kebangsaan yang berbeda. Benar-benar. Nah itu membantu untuk itu kita lakukan sortir. Nah, kita cek medianya semuanya, komunikasinya, cara berpikirnya, cara pandangnya, sehingga kita bisa sampaikan kepada user, ya oke, orang ini sepemahaman yang kami bisa lihat dia bagus.
Dan sosial medianya juga dicek. Iya. Ini ya statusnya seperti apa. Kalau apa yang dia posting. Iya, ke kirian wah berarti waspada gitu. Ada yang kiri, ada yang mungkin punya kelainan. Ya, banyak lah ya Pak ya. Banyak lah ya yang. Dan kan anak sekarang kan kelebihannya, keuntungannya suka posting. Iya, benar. Ya setiap ini sebenarnya ingin menunjukkan eksistensinya aja sebenarnya. Iya. Tapi itu menjadi jejak digital. Iya. Kadang-kadang kan sekarang SDM juga ngelihatnya dari jejak digital masing-masing. Iya. Itu membantu kan, membantu untuk melihat. Jadi kita betul sampaikan ke klien ini yang sepemahaman kami sudah kami lihat, sudah kami sortir ini. Nah ini terakhir nih Pak Boy nih, ada pertanyaan konyol. Ya sebenarnya konyol dalam artian dalam perjalanan ini kan pasti ada yang baik dan ada yang buruk ininya. Jadi saya ingin menanyakan tentang yang buruk terkait dengan SDM yang nakal. Ya. Artinya ketika sudah ditempatkan di customer ternyata dia berulah kemudian bermasalah. Pertanyaannya ada dan bagaimana tindakan dari GDPS untuk mengatasi hal seperti itu? Ini ya. Memang banyak sekali Pak, banyak sekali. Kita ini mulai dari yang cuman absen, tidak datang, ya itu gampang ya kan ada skripnya, ada ininya, kita punya alasan ya kamu sudah segini nih, udah. Kemudian ada yang barangkali ya mohon maaf tangannya agak gatel gitu ya. Terampil. Ya, terampil. Ya, selama ada bukti Pak. Nah, kalau yang sifatnya memang sedikit ke bahasa ini mungkin pidana, harus ada bukti Pak. Oke. Nah, kalau nggak ada bukti, memang kami nggak bisa melakukan. Tapi kalau ada bukti, ada saksi, ada apa, kami kembalikan dari customer. Kalau customer bilang, tolong disidik, tolong diselidiki, kalau ini memang ini, selesaikan, kami selesaikan. Ada yang juga kadang-kadang masalah mentalitas, mungkin, ya macam-macam Pak, macam-macam. Macam ada yang mungkin, ya dia baru ada yang meninggal, ada yang ini, ada sedikit terganggu. Ya kembali memang pendekatan kami selalu adalah berkomunikasi dulu, coaching, mentoring dan semuanya. Tapi punya selalu tim yang memantau dan berkomunikasi, mencoba menjaga setiap orang. Awal memang juga tidak bisa survei, tapi cuma melihat, kemudian diajak ngobrol. Itu untuk menjaga supaya mereka tidak keluar dari ini, Pak. Tapi kalau ditemukan dan ada bukti, ada saksi, kami kembalikan ke customer. Mereka arahnya gimana? Kalau mereka arahnya, ya sudah selesaikan aja. Baik. Seperti itu ya, ini ya, atas permintaan customer. Berarti dalam setiap tahun tuh ada nggak kejadian dinamika seperti itu, Pak? Pasti ada. Selalu. Karena udah karakter manusia kali itu, Pak Boy. Memang kami sampaikan juga beberapa masalah, misalnya masalah uang ya. Ya pengalaman kami kadang-kadang juga ini bukan curhat, ini mungkin fakta. Itu terjadi karena kedekatan. Udah dipercaya. Udah saking percaya. Ya. Manusia bisa aja. Ya, kilap lah. Iya. Makanya dalam hidup tuh ada baik dan buruk. Ada jahat, ada baik. Memang di sini kami tegas, Pak. Kami tegas kalau memang ditemukan ada saksi, ada bukti, ada saksi. Ya. Intinya bahwa GDPS tegas untuk menindak SDM yang berulah seperti Pak Boy. Karena kalau enggak kan customer yang kena, customer yang kena nih, kasihan yang rugi. Iya. Trust juga harus dipegang juga, percaya untuk customer. Dan memang kami bangun juga prosedur Pak untuk menyikapi hal-hal gini ya. Nah, memang kembali ya standar sistem prosedur itu di outsourcing nggak segampang yang dibayangkan juga Pak. Nggak sederhana atau segampang yang dibayangkan. Nggak dibilang cuma kayak apa, mohon maaf ya bayar itu udah pulang masuk enggak. Tapi sebenarnya protapnya ada ya, udah ada. Kami dan itu umum di perusahaan-perusahaan Alida ya semuanya. Apa dibikin sendiri di GDPS? Kami cuma merasa sebagai kebutuhan, Pak. Oh iya, kebutuhan. Kami merasa bahwa itu kebutuhan harus diatur Pak dalam protap kami ya. Prosedur kami ya harus diatur supaya kami bisa bekerja dengan baik, karena ini kan orang banyak sekali Pak. Jadi kalau kita nggak punya standar, capek kan Pak? Iya sih, benar. Bagaimana memperlakukan, kalau ada yang nanya, ada yang ini, kan capek. Nah, ketika kita punya standar, kita punya proses, kita punya prosedur yang semakin baik, tentunya menjaga tapi lincah. Iya, benar. Membantu sekali Pak kami untuk membuat outsourcing itu jadi lebih baik. Oke, terima kasih Pak Boy sudah
ngobrol santai Sama-sama, dengan kami di program Ngaco Ngobrol ala Indoposko. Terima kasih viewers sudah bisa menyaksikan diskusi kami dengan Pak Boy atau Pak Cornelis Rajawane, Direktur Utama PT Garuda Daya Pratama Sejahtera. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Sehingga kami akan memberikan hasil karya yang lebih baik lagi. Wassalam.